Hari Pangan Sedunia memanggil kita untuk sejenak merenung dan bersyukur. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita sering lupa akan keajaiban yang tersembunyi di setiap gigitan makanan yang kita nikmati setiap hari. Jadi ini memang program yang menurut saya perlu dilakukan. Revitalisasi terus-menerus. Bagian dari usaha kita melakukan kaderisasi para aktivis, para penggerak PSE di seluruh Indonesia ini. Harapan saya, revitalisasi ini sungguh-sungguh menjadi awal dari gerakan sosial ekonomi di dalam gereja yang berciri swadaya, pemberdayaan, serta solidaritas. Saya percaya teman-teman PSE di semua keuskupan akan sanggup menjadi penggerak-penggerak di lapangan dan menggerakkan seluruh gereja. Apa yang membuat saya tergerak untuk ikut kegiatan ini? Yang pertama, saya ingin lebih dalam mengetahui tentang kepedulian kita terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Di Ketapang itu kami pernah melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada beberapa poin yang saya tangkap, yaitu kita membahas tentang bagaimana cara menanam dan sebagainya. Itu menjadi salah satu referensi untuk kita nanti kembali lagi ke Ketapang. Untuk Regio Papua, kami terbagi menjadi 5 keuskupan. Kami sudah melakukan pengolahan sagu menjadi beras dan mie instan sagu. Terus kita juga sudah kembali menghidupkan dan menggerakkan kembali untuk mencintai pangan lokal. Saat ini kami berfokus pada program penanaman sagu, penanaman talas, dan penanaman petatas. Kami akan lebih mengutamakan pada bibit ya. Jadi bibit-bibit lokal itu kami akan maksimalkan sehingga tidak menjadi ketergantung dengan bibit yang berasal dari luar. Selain bibit juga pengolahan tanaman dan cara memaksimalkan hasil panen. Keuskupan Agung Medan sungguh bergembira merayakan Hari Pangan Sedunia dengan secara serius. Perayaan HPS itu diawali dengan permenungan-permenungan untuk seluruh umat Katolik, mengingatkan bahwa mulai dari usia dini Hari Pangan Sedunia itu sangat penting dan ditanamkan spiritnya ke seluruh kaula muda. Lalu untuk tingkat orang tua, kaum bapak, kaum ibu itu juga dirayakan secara sekeuskupan. Itu menyangkut perayaan untuk membatinkan Hari Pangan Sedunia itu. Kami akan berpemit untuk melaksanakan beberapa hal-hal penting yang sudah dilaunchingkan, yang sudah ditetapkan di tempat ini untuk ingin kami laksanakan nanti demi kesejahteraan seluruh umat teristimewa yang ada di Keuskupan Agung Medan. Selamat Hari Pangan Sedunia, makin jaya menuju Indonesia emas. Terima kasih. Bedanya
Sebelumnya selama ini memang berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kuskupan dan juga teman-teman di komunitas itu lebih pada hal-hal yang sifatnya seremonial. Di mana-mana yang terjadi ada kegiatan seremonial dan sebagainya, ada lomba-lomba. Nah, untuk kita kan Gereja Katolik tidak hanya cukup sampai di situ. Dalam gerakan pastoral HPS Gereja Katolik yang selama ini dimandatkan oleh KWI ke Komisi PSC. Yang pertama itu membangun kesadaran pangan itu anugerah dari Allah. Lalu yang kedua itu fokusnya adalah menggerakkan kepedulian atau solidaritas pangan. Nah, yang ketiga itu fokusnya adalah umat diajak untuk mengembangkan pangan dengan basisnya itu ekologis, ya. Pangan berbasis ekologis kita kembangkan tentu melalui berbagai macam kegiatan seperti pemberdayaan, pelatihan, lalu kemudian kreatif dalam mengolah pangan, lalu kemudian juga mengembangkan pangan-pangan yang organik. Yang utama dan pertama menurut hemat saya ialah agar umat kita umumnya sungguh bisa berjuang membantu masyarakat dalam bidang ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini tidak hanya berarti asal ada makanan yang cukup, tetapi bagaimana masyarakat kita dibantu untuk memproduksi sendiri makanan di daerahnya masing-masing dengan memperhatikan berbagai jenis tanaman pangan yang ada. Itu harapan saya ke depan. Ya, konkret, bukan hanya teoritis saja. Saya harap apa yang diperoleh di sini nanti dipraktekkan di lapangan di Kuskupan masing-masing.